Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada video yang lalu telah saya sampaikan bahwa ketika kita duduk, namanya duduk iftiras pada rakaat yang kedua, itu kita disunahkan untuk membaca minimal ada 5, yaitu kemarin at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian pada saat asyhadu an la ilaha illallah, pada saat syahadat itu menunjuk tangannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekarang kita lanjutkan pada rakaat yang ketiga. Kemarin rakaat yang kedua. Faslun, fasal. Summa yakumu ila rakaati tsalitsah. Kemudian setelah duduk iftiras, terus berdiri menuju rakaat yang ketiga. Summa, kemudian yakumu berdiri ila rakaati kepada rakaat as-salisah yang ketiga. Muta'ammidan alal ardi biyadihi. Muta'ammidan itu bertumpu dengan cara bertumpu alal ardi pada tanah, biyadihi dengan kedua tangannya. Jadi dengan cara berdiri bertumpu, jadi menekan tangannya ini ada di tanah, bertumpu di tanah. Di dalam kitab Majmu' Syarhil Muhadzab, ketika bangun dari duduk itu atau bangun dari sujud pada rakaat yang kedua, sama dengan rakaat yang ketiga, ketika bangun dari mau berdiri, itu tangannya bertumpu ke tanah seperti ini, tidak seperti ini. Yang seperti ini dikatakan di dalam kitab Majmu' Syarhil Muhadzab, itu dikatakan la aslalahu wal hadis batil. Imam Nawawi mengatakan hadisnya batal, hadisnya tidak sahih, atau hadisnya palsu, hadisnya tidak benar di situ. Kalaupun seandainya benar, bertumpu kepada tanah itu fi batni kafaihi, jadi pada telapak, telapak tangannya. Jadi telapak tangannya bertumpu. Kasyaikhin kabir, seperti orang tua yang lemah. Orang tua yang lemah kalau berdiri itu tentu tangannya ini seperti ini, tidak seperti ini. Ini bukan orang tua yang lemah yang seperti ini. Ini anak muda yang kuat. Yang seperti itu tidak ada dasarnya, dalilnya tidak ada. Dikatakan di dalam kitab wasit itu dalilnya la aslalahu, tidak ada dasarnya sama sekali. 5. Rawainahu min hadisi Malik bin Huwairis, berdasarkan yang telah kami sampaikan, kami riwayatkan, maksudnya musannif telah menyampaikan hadisnya, yaitu hadis dari Malik bin Huwairis radhiyallahu an fir rakaatil ula, pada saat rakaat pertama. Jadi pada saat rakaat pertama Malik bin Huwairis itu telah menyampaikan hadis Rasulullah SAW, kalau berdiri dari duduk atau berdiri dari sujud
itu bertumpu, disunahkan bertumpu kepada perut tangannya, kepada epek-epeknya tuh. Bahasa Jawanya epek-epek itu, ke perut tangannya. Jadi ketika berdiri bertumpu pada epek-epeknya, perut tangannya ini, tidak pada seperti ini dikatakan laisakal ajin, tidak seperti orang ngadoni kue, tetapi kasaikhil harim, tetapi seperti orang tua yang lemah. Maka orang yang berdiri dari sujud atau dari duduk kemudian tangannya genggam, itu hadisnya tidak ada, dalilnya tidak ada. Kalau ada itu dalilnya tidak ada dasarnya atau la aslalahu. Itu Imam Nawawi yang mengatakan di dalam kitab Majmu' Syarhil Muhadzab. Dan ini diterangkan oleh Malik bin Al-Khuwairith radhiyallahu an fi ra'atil ula, tentang bagaimana cara melakukan pada rakaat yang pertama. Tsumma yusolli ma baqiya min sholatihi mithla raq'ati tsaniyah. Tsumma kemudian yusolli, dia orang yang sholat tadi melakukan sholat, ma baqiya sisanya minas sholati dari sholat tersebut, mithla raq'ati tsaniyah seperti rakaat yang kedua. Jadi setelah berdiri bertumpu dengan kedua tangannya itu tadi, dengan perut tangannya tadi, selanjutnya seperti pada rakaat yang kedua. Jadi rakaat yang ketiga dilakukan seperti pada rakaat yang kedua. Illa ma qulnau fil jahri wa qiraati surati. Sama dilakukan rakaat kedua dengan rakaat ketiga. Artinya rakaat ketiga itu sama seperti pada rakaat kedua, kecuali dalam hal mengeraskan bacaan. Kalau rakaat kedua itu boleh keras bacaannya, misalnya sholat isya atau sholat maghrib, boleh dikeraskan bacaannya, maka di rakaat yang ketiga itu bacaannya tidak boleh dikeraskan. Jadi bacaannya harus pelan. Fa idza balagha ila akhir sholati jalasa. Kemudian kalau sudah sampai akhir sholat lalu duduk. Sudah sampai akhir sholat ini ya, sholat yang terakhir di rakaat terakhir, kemudian duduk. Duduknya apa? Lit tasyahudi, duduk tasyahud namanya. Duduk tasyahud itu biasanya membaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, begitu seterusnya. Wa yastashhidu, pada saat duduk tasyahud itu membaca bacaan tasyahud, yaitu tadi at-tahiyatul mubarakatus, itu tadi yang seperti dijelaskan sebelumnya. Wa huwa fardun, membaca duduk tasyahud itu hukumnya fardu atau rukun, hukumnya rukun. Kalau ditinggalkan tidak sah sholatnya. Jadi duduk tasyahud itu hukumnya adalah fardu. 5 ruwiya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. 5 berdasarkan ruwiya diriwayatkan Ibnu Mas'ud oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai dia, berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kunna naqulu qabla ayyufarridhu alaina at-tasyahhuda ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami nakulu membaca sesuatu yang sebelum melaksanakan yang difardukan atau sebelum melaksanakan rukun, kami membaca apa yang dibaca? Assalamu alallahi qabla ibadih. Jadi Ibnu Mas'ud itu pada saat tasyahud dia membaca assalamu alallahi qabla ibadih. Jadi setelah dia membaca tasyahud at-tahiyatul mubarakatus shalawatu, harusnya kan begitu. Nah, ini dia membaca assalamu alallahi qabla ibadih. Kemudian membaca lagi assalamu ala jibrila wa mikaila. Kemudian membaca lagi assalamu ala fulan. Jadi Ibnu Mas'ud membaca seperti itu. Bukan at-tahiyatu tapi assalamu alallahi qabla ibadih, assalamu ala jibril wa mikaila, assalamu ala fulan. Misalnya assalamu ala rokim, assalamu ala ahmad, assalamu ala
Joko. Dia membacanya seperti itu. Faqalan Nabi, lalu Rasulullah membenarkan atau membetulkan bacaannya yang salah itu. La taqulu assalamu alallahi. Ibu Mas'ud, jangan kau mengatakan assalamu alallahi. Jangan kau membaca assalamu alallahi. Kenapa nggak boleh membaca assalamu alallahi? Fa innallahu wassalam, karena Allah itu sudah salam. Jangan mengatakan semoga keselamatan untuk Allah. Nggak perlu. Kenapa begitu? Karena Allah itu sudah selamat. Nah, kita ini yang belum tentu, belum jelas selamatnya. Nah, nggak perlu. Jangan sampai mengucapkan semoga keselamatan untuk Allah. Jangan seperti itu. Karena Allah itu sudah selamat. La taqulu assalamu alallahi fa innallaha salam, karena Allah itu sudah selamat. Walakin qulu at-tahiyyatu lillah, tetapi katakan at-tahiyyatu lillah. Jadi kita nggak boleh mengucapkan salam kepada Allah, kita mengucapkan penghormatan atau pengabdian atau pujian, segala puji untuk Allah, segala penghormatan untuk Allah boleh. At-tahiyyatu lillah, segala kehormatan artinya hormatku untuk Allah gitu kan. Segala kehormatanku aku sajikan, aku berikan kepada Allah. Artinya at-tahiyyatu lillah, segala kehormatan untuk Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, dan Imam Nasai serta Imam Ahmad. Wasunnatu fi hadzal qu'udi ayyakuna mutawarikan. Wasunnatu dan sunnah fi hadzal qu'udi, pada posisi duduk seperti ini, mutawarikan, ayyakuna mutawarikan. Duduknya adalah duduk tawaruk. Mutawarikan itu artinya bersandar pada punggung, artinya bertumpu pada pinggang, bukan punggung, pinggang. Jadi pada posisi duduk seperti ini, duduknya adalah duduk tawaruk. Gimana sih duduk tawaruk? Duduk yang bertumpu pada pinggang itu. Jadi tumpuannya adalah di pinggang, menjadi pemeran utama adalah pinggang. Pinggang itu ya dari punggung ke bawah, itu namanya pinggang. Jadi pada duduk seperti ini disunahkan dengan duduk tawaruk. Gimana duduk tawaruk itu? Fayukhriju rijlahu min janibi warokihil aiman. Jadi yang disebut dengan duduk tawaruk itu adalah yukhriju rijlahu, mengeluarkan kakinya. Jadi kakinya itu dikeluarkan, kaki yang kiri dikeluarkan. Di mana mengeluarkannya? Min janibi warokihil aiman, dari sebelah punggungnya, pinggangnya, bukan punggung, dari sebelah pinggangnya yang kiri, yang kanan. Jadi kakinya yang kiri itu dikeluarkan dari arah pinggang kanan. Wa yadau al-yataihi alal ardi, setelah mengeluarkan kakinya yang kiri di bawah atau ke arah kanan pinggang, itu meletakkan yadau al-yataihi, meletakkan kedua pantatnya alal ardi, di atas tanah. Jadi pantatnya ditaruh di atas tanah, kaki kirinya menuju ke kaki kanan, yaitu arah pinggang sebelah kanan. 5 ruya Abu Hamid radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Abu Hamid radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa, ketika Rasulullah duduk, fil aulayaini jalasa ala qadamihil yusra, ketika Rasulullah itu duduk di rakaat yang kedua, Rasulullah duduk di kakinya yang kiri. Nah, itu namanya duduk iftirash, duduk di kakinya yang kiri, yaitu kaki kirinya dibaringkan, lalu diduduki. Jadi kedua pantatnya duduk di atas kaki kirinya itu, di atas kaki kirinya. Wana soba qadamahul yumna, kemudian terus ditegakkan kakinya yang kanan, kaki kiri diduduki, kaki kanan ditegakkan. Itu namanya duduk iftirash.
Wa idza jalasa fil akhiri, ketika duduk di rakaat yang terakhir atau akhir sholat, Rasulullah duduk akhir sholat tidak seperti tadi, tapi jalasa ala al-yataihi, duduknya pantatnya di atas tanah. Jadi duduknya di atas pantatnya. Jadi pantatnya itu menduduki tanah langsung. Yang kaki kiri tadi diduduki itu dikeluarkan lewat kaki kanan, yaitu di bagian pinggang sebelah kanan. Itu namanya duduk tawarruk. Wa ja'ala batna qadamihil yusra tahta ma abyadul yumna. Wa ja'ala, dan Rasul menjadikan, apa yang dijadikan? Batna qadamil yusra, batna itu perut atau telapak kaki lah gitu bahasa kita, telapak kaki yang kiri, tahta ma abyadul yumna, telapak kaki kirinya itu dijadikan di bawah pergelangan kaki, yang sebelah kanan. Itu kaki kirinya, telapak kaki kirinya itu di bawah pergelangan kaki kanan. Jadi perut kaki kiri atau telapak kaki kiri diletakkan di bawah pergelangan kaki kanan. Wana soba qadamihil yumna, wana soba qadamahul yumna. Lalu ia tegakkan kaki kanannya ditegakkan. Tegaknya kaki kanan itu jari-jarinya menghadap kiblat, jari kakinya itu menghadap kiblat. Jadi hanya bukan sekedar tegak terus jarinya telungkup, tidak, tapi jarinya mencengkram ke bawah menghadap kiblat. Wali annal julusa fi hadza tasyahudi yatulu. Kenapa duduknya seperti itu? Karena duduk seperti ini lebih memungkinkan tahan lama daripada duduk yang pertama tadi, duduk yang menduduki kaki, nanti akan pegel kakinya, akan kesemutan kakinya, kaki kirinya yang diduduki. Nah, kita duduk bertumpu pada pinggang karena duduknya yang kedua ini agak lebih lama dari duduk yang pertama. Wali anna al julusa, karena duduknya pada saat duduk tahiyat akhir ini, fi hadhi tasyahudi, pada tasyahud akhir ini, yatulu, lama. Fakanat tawaruk fihi amkan. Fakanat tawaruku fihi amkana, maka duduk dengan cara tawaruk seperti ini sangat memungkinkan. Nah, ini pemahaman dari Imam Syirazi. Ini lebih memungkinkan duduk dengan cara tawaruk, itu akan lebih memungkinkan bisa duduk lama. Wal julusu fi tasyahudil awal yaksuru, sementara itu duduk pada tasyahud awal itu pendek, maka duduknya dengan cara menduduki kaki atau telapak kaki kirinya. Nah, sementara duduk yang tahiyat akhir atau duduk di akhir sholat itu dengan cara meletakkan pantatnya di atas tanah, kemudian kaki kirinya, telapak kaki kirinya ditaruh di bawah pergelangan kaki. Nah, itu disebut dengan duduk tawaruk. Karena apa? Bertumpu pada pinggang. Fakanal iftirasu fi asbaha, sementara itu iftirasnya itu asbaha, sama, istirahnya itu sama seperti itu. Jadi mencengkeramnya, jadi kakinya tadi menghadap ke kiblat. Wa yatasyahadu ala ma dzakarnahu, kemudian terus mengucapkan tasahud sebagaimana yang telah kami jelaskan. Begitu kata Imam Syirazi di dalam kitab Al-Muhadzab. Ini kitabnya yang kita baca, di sini dijelaskan seperti itu. Ini adalah kitab Imam Syafi'i, yang siapa mengatakan ikut mazhab Imam Syafi'i, ya seyogianya juga mengikuti apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Kita mengikuti ajaran Imam Syafi'i bukan berarti meninggalkan Rasulullah, tidak, karena Imam Syafi'i ngikut Rasulullah. Gak mungkin kita bisa meninggalkan Rasulullah. Karena apa? Karena Imam Syafi'i itu ngambilnya juga dari Rasulullah, belajarnya dari para sahabat-sahabat yang belajar langsung kepada Rasulullah, kemudian diajarkan oleh para sahabat kepada Imam Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i menulis sebuah kitab seperti ini. Nah, berarti kita ngikut Imam Syafi'i
berarti kita juga ngikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.